Hai guys. Halo guys. Gimana nih PSBB-nya? Udah pada kangen kan pasti sama sekolah kan? Apalagi sama teman-teman nih. Iya nih. Jangan, Val? Iya, gue kangen banget nih sama sekolah. Terus karena Sama guru-guru juga ya? Yoi. Guru tuh kangen-kangen banget gue, apalagi kalau misalnya belajar di kelas tuh. Nah, karena kita masih dalam masa pandemi, kita mau nanya-nanya nih tentang ibadah di rumah, Pak. Negara pertama yang mengadakan ibadah di rumah itu siapa ya? Negara mana gitu? Kalau negara secara resmi itu dari pimpinan resmi dari sebuah agama yang mengeluarkan pernyataan resmi itu biasanya yang terjadi selama ini itu dari Vatikan ya, dari Paus ya, dari Paus, dan itu mengimbau kepada seluruh gereja Katolik di Roma pertama ya, di Roma untuk melakukan social distancing atau physical distancing supaya umat jangan berkerumun, jangan ada pertemuan yang melibatkan banyak orang. Karena itu ibadat pun atau perayaan Ekaristi pun disampaikan atau diimbau oleh Bapak Paus itu supaya dilakukan dari rumah. Karena dilakukan dari rumah, maka para romo-romo, pastor-pastor itu diminta untuk menyiapkan fasilitasnya supaya bisa menyelenggarakan ibadah yang dilaksanakan dari rumah. Negara pertama itu Italia. Ini disampaikan oleh Paus, pimpinan utama Gereja Katolik. Oke, Pak. Terus Pak, sistem ibadah di rumah khususnya di Indonesia itu bagaimana ya? Kalau di Indonesia itu konferensi Bali Gereja Indonesia itu untuk Katolik dan juga Ketua GKI Gereja Kristen Indonesia untuk Kristen dan juga dari MUI ya, Majelis Ulama Indonesia. Mereka bersama-sama sepakat untuk menjalankan imbauan pemerintah untuk laksanakan ibadah dari rumah. Teknisnya seperti apa? Teknisnya seperti yang selalu saya ikuti dari gereja Katolik misalnya, para pastor atau para romo dari gereja masing-masing dia membuat live perayaan misanya, dan umat mengikuti melalui streaming dan juga melalui media televisi. Walaupun melalui media, tapi tidak mengurangi makna dari ibadah itu sendiri. Ya, tidak mengurangi ibadah itu sendiri, karena makna ibadah itu kan ya kita tetap bertemu untuk menyampaikan ungkapan syukur kepada Tuhan untuk semua atau segala penyelenggaraan Tuhan terhadap hidup kita. Sembari kita juga mohon supaya Tuhan melindungi, menyertai, membentengi kita dari segala apapun. Gitu. Oke. Pendapat Bapak. Jadi gimana, Nak? Jadi walaupun di masa pandemi ini di luar sana tuh masih banyak virus-virus, kita harus tetap ibadah ya Pak ya? Iya, harus tetap ibadah ya, karena selain kita menjaga kesehatan, tapi tidak lupa juga kita memohon penyertaan Tuhan supaya Tuhan membentengi kita, membuat kita kebal, menjaga kita agar kita terhindar dari setiap ancaman, godaan, baik itu sakit maupun penyakit. Nah, seperti itu. Dan caranya kita melibatkan Tuhan ya melalui doa dan ibadah. Oke. Ya. Terus Pak, pendapat Bapak, efektif nggak sih kita gereja di rumah gitu? Pada kenyataannya banyak orang yang cuma nonton misa doang, tapi bukan ikut ibadah gitu, kayak cuma nonton gitu. Iya, itu ya, hambatannya. Mungkin ada orang. Hambatannya.
Kalau kita ke gereja kan mungkin istilahnya ada kontrol sosial gitu ya, ada kontrol sosial di mana setiap kita saling memperhatikan. Kemudian kita bisa melihat orang lain seperti apa sikap dan sikap dan perilakunya dalam rumah ibadah. Nah, kalau di rumah, karena rumah kita sendiri, emang kecenderungannya kita terlalu santai, dimana kalau sebentar ada gangguan, kita tinggalin ibadahnya dan kita pergi ngurusin hal-hal lain gitu. Nah, itu tantangan. Tetapi karena itu tantangan-tantangan yang ada itu mestinya kita sikapi. Kalau kita emang ingin betul-betul mau beribadah, kita tinggalkan semua hal lain dulu, bereskan semua hal lain dulu, dan kita fokus untuk mengikuti ibadah. Supaya gangguan-gangguan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Lori itu tidak terjadi. Karena itu benar, apa yang disampaikan Pak Lori itu benar banget, bahwa di rumah itu banyak sekali godaan-godaannya, ya banyak sekali. Ya orang tidak fokus lah, orang tidak konsen lah, orang tidak ada niat yang tulus lah, tidak serius lah, pokoknya banyak hal lah. Biasanya juga tuh Pak, kalau ibadah terkadang tidur. Ada yang tidur ya, pengalaman ya Pak Lo ya. Sering Pak. Ya, sering betul. Terus Oke, Pak, yang lain gimana Kak? Menurut Bapak, dengan adanya ibadah di rumah, apakah membuat orang malas beribadah atau semakin rajin beribadahnya? Tergantung orangnya, tergantung orang. Ada yang mungkin karena tidak kemana-mana, kalau dia punya niat yang benar supaya dia melakukan ibadah yang benar, dia pasti senang dengan ibadah di rumah, karena dia tidak perlu menyiapkan banyak hal lagi kan. Iya sih. Cukup dia cuci muka aja, udah duduk dengan santai di depan televisi atau media apapun, dan dia fokus ikut kegiatan. Tapi ada juga yang justru karena kegiatannya di rumah, dia jadi lebih santai dan tidak fokus, tidak serius. Akhirnya ya tidak ada gunanya gitu. Dan pasti di antara kita banyak sekali pengalamannya seperti apa. Ada yang benar-benar ikut, ada yang cuma karena disuruh orang tua doang, dan segala macamnya. Jujur sih saya iya. Iya ya. Kalau mungkin kan saya nggak ini. Kalau Caca gimana Kak? Saya kan nggak ada yang ibadah online gitu ya Pak, jadi Iya. Caca kan the best. Nah Pak, sekarang nih kita punya 3 pertanyaan dari anak-anak sini Pak. Nah yang pertama itu, kalau kita ibadah di rumah kita tetap dapat berkat nggak Pak? Iya nak, karena berkat itu kan ya relasi personal dengan Tuhan, ya relasi personal dengan Tuhan. Mungkin berkat dari pastor melalui tangan tertabis itu tidak ada. Tetapi berkat Tuhan sendiri melalui kehadiran Tuhan dalam diri tiap orang itu pasti ada. Kalau dia benar-benar dengan serius, dengan tulus, dengan ikhlas mau memohon berkat Tuhan. Ya pasti berkat itu ada kalau orang tulus memintanya, serius mengikuti rangkaian ibadatnya, karena berkat itu ada pada setiap pribadi. Ya ada pada setiap pribadi. Itu nah. Oke Pak. Nah selanjutnya apakah ada pengaruh untuk gereja-gereja karena adanya COVID-19 ini Pak? Iya, kalau pengaruhnya banyak. Pertama sekali dari segi pemasukan untuk kas gereja itu kosong ya selama pandemi COVID-19 ini. Pemasukan untuk gereja itu kosong sama sekali karena tidak ada lagi kolekte ya, tidak ada kolekte.
Kemudian di gereja Kristen itu tidak ada lagi persembahan. Ya, benar, Sehingga Pak. pemasukan untuk kas gereja itu kosong selama pandemi COVID-19 ini. Dari segi ekonomi emang sangat berdampak. Dan juga karena itu pula banyak juga ya pekerja-pekerja di gereja itu yang dalam situasi kesulitan ya, karena mereka tidak ada pemasukan, termasuk juga para pendeta-pendeta gitu. Itu nah. Oke nih, mungkin pertanyaan untuk Valo dan Pak Vito, karena kan saya nggak mengalami ini ya Pak. Kalau misalnya ke gereja nih, yang dikangenin apa sih? Jadi ini. Terus terang kalau kita kegiatan ibadah ya bersama di gereja kan, ya pertemuan dengan orang lain, relasi dengan orang lain, komunikasi dengan orang lain, ya itu sangat dirindukan ya, karena ketika kita datang ke gereja, kita bertemu dengan banyak orang, kita saling sapa menyapa, kita saling melempar senyum, kita saling ngobrol dan segala macamnya. Dan ketika pandemi ini ada, semua itu hilang, ya semua itu hilang. Dan kita komunikasinya jarak jauh, dan itu tidak sebanding dengan ketika kita berhadapan langsung bertemu. Itu nah. Kalau aku sih, gimana Pak? Kalau aku sih yang pertama sih pasti kangen banget, karena setiap minggu itu pasti ada pelayanan, dan sekarang udah 2 bulan gak pelayanan, jadi tuh kangen, kayak rasanya beda gitu, kayak tiap minggu nyanyi-nyanyi, sekarang udah enggak, kayak ngerasa beda banget. Terus kalau misalnya sebelum malam minggu, pasti kita selalu malam minggu di gereja karena latihan nyanyi, latih keyboard, latih yang buat song leader. Jadi tuh pas setelah ada corona ini semuanya hilang, jadi kayak aduh, ngerasa hidup tuh beda banget. Sumpah. Iya, betul. Apa yang disampaikan Valo itu benar banget, ya benar banget. Karena sekarang memang kerinduan sama seperti kalian rindu datang ke sekolah kan? Iya, Pak. Sama seperti itu juga kita merindukan ya kehadiran bersama di tempat ibadah. Ya seperti itu, karena kita sudah tidak bisa ya bersenda gurau, berkata lempar senyum, saling sapa dengan ya orang-orang seiman dengan kita. Itu nah. Iya Pak, itu segitu pertanyaan dari anak-anak dan kita. Atau mungkin Valo ada yang mau tanyain lagi? Nggak ada sih, soalnya nggak ada. Udah terjawab semua. Udah terjawab semua ya, kita juga udah ini. Saya tambah dikit terakhir ya, saya. Oke, boleh, silakan Pak. Baik, untuk semua anak-anak selama pandemi COVID-19 ini, meskipun kita ibadah dari rumah, apapun agamamu, tetaplah mengikuti kegiatan tersebut dengan baik. Ya, fokus, ada niat, kemudian selama perayaan juga kalian harus ikuti dengan baik. Sehingga berkat Tuhan itu ada pada setiap pribadi. Kalau kita benar-benar datang memohon perlindungan dan pertolongan Tuhan untuk kita semua. Terlebih mohon pertolongan Tuhan untuk membentengi kita dari bahaya COVID-19 ini. Itu aja dari Bapak. Terima kasih atas kesempatannya dan selamat siang. Ya, makasih. Guys, jadi makasih juga untuk Pak Vito udah jadi narasumber kita. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton. Nah, untuk yang udah nonton nih, jangan lupa like ya. Dan see you next time. Keep smart, Praksis.